Halo, senang bisa menyapa saudara, senang bisa bertemu saudara di dalam program saya yaitu Missio Dei. Saudara, saya yakin dan percaya ketika saudara mendengarkan misi Allah, maka saudara akan menjadi pribadi yang hebat, menjadi pribadi yang luar biasa, dan menjadi orang yang berani memberitakan Injil dengan luar biasa. Semua kita adalah anak-anak yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk memberitakan Injil. Jangan lari dari panggilan kita, jangan menggerutu dengan panggilan kita, karena saya yakin dan percaya pilihan Allah tidak pernah salah. Nah saudara, di dalam program kita kali ini kita akan membahas tentang dengarkanlah didikan orang tuamu. Dengarkanlah didikan orang tuamu. Di akhir-akhir zaman ini Alkitab juga memberikan rekomendasi kepada kita. Ada ayat-ayat Alkitab bahwa kita harus mendengarkan ayah dan ibu kita. Kita harus patuh kepada mereka. Kita harus tetap fokus kepada mereka. Kita harus tetap menghargai mereka. Kita harus tetap patuh kepada mereka. Kita harus tetap menghargai mereka. Nah saudara, kebanyakan hidup kita sebagai anak-anak muda yang sudah dewasa tidak lagi mau peduli dengan orang tua. Dalam tanda petik, kalau kita melihat berita kiri kanan, ada anak bunuh ayahnya, ada anak bunuh ibunya, dan begitu sebaliknya terus menerus. Nah saudara, ketika saudara sebagai orang yang sudah Tuhan pakai, sebagai orang yang sudah Tuhan panggil, sebagai orang yang suka beribadah kepada Tuhan, marilah kita menghargai orang tua kita. Marilah kita mendengarkan didikan mereka. Sebab didikan orang tua kita adalah didikan yang membuat kita bukan semakin tidak baik, tetapi didikan orang tua kita pasti membawa kita ke dalam hal yang baik, membawa kita ke dalam hal yang dahsyat, membawa kita dalam perkara-perkara yang dahsyat. Jadi saya mau mengingatkan kita sebagai anak-anak muda Kristen dimanapun Anda berada, marilah kita menghargai orang tua. Marilah kita menjunjung tinggi hormat kepada orang tua. Sehebat apapun kita, sebesar apapun yang kita dapat, dan sekaya apapun kita, dan gelar apapun kita patut untuk tetap fokus kepada orang tua. Kita patut untuk tetap menghormati orang tua, karena orang tua kita adalah wakil Allah, yang dimana Tuhan pakai mereka untuk membesarkan saudara dengan saya, yang dimana Tuhan pakai mereka untuk selalu memotivasi saudara dan saya. Ingat pengorbanan orang tua di saat-saat kita kecil, bagaimana mereka berjuang untuk kita, saudara. Nah saudara, marilah kita juga sebagai orang-orang yang sudah anak-anak muda, yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kita terima apa adanya orang tua kita. Mendengarkan didikan orang tua berarti kita menghormati Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pasti juga dia implementasikan menghormati orang tua, mencintai orang tua, mencintai keluarga, dan bahkan bekerja pun bersama-sama dengan keluarga. Karena ada lagu yang mengatakan harta yang paling berharga adalah keluarga, puisi yang paling indah adalah keluarga. Kapan keluarga menjadi harta terbesar kita, saudara? Ketika kita bisa bersama-sama membangun keluarga kita, ketika kita bergandengan tangan, bersatu padu, kita bersemangat untuk berkata kepada keluarga kita, kita bangun satu dengan yang lain, kita selalu berkomunikasi. Hilangnya komunikasi antara sesama anggota keluarga, sesama ayah dan anak, itu mengakibatkan kita tidak menghormati orang tua. Jangan biarkan kita kehilangan komunikasi dengan orang tua kita, karena orang tua kita adalah yang membesarkan kita, yang memberikan kita makan, yang memberikan kita biaya segala macam. Jangan bangga dengan apa yang sudah kita dapat. Jangan karena kita sudah mendapatkan pekerjaan yang bagus, kita melupakan orang tua. Jangan karena orang tua kita sudah tua, makin keripuk dia bekerja, kita tidak menghormati, kita tidak mengakuinya lagi. Itu salah, saudara. Dengarkanlah didikan orang tua, maka Tuhan akan menunjukkan jalan yang terbaik bagi kita. Yang pertama, ketika kita mendengarkan didikan orang tua, yang pertama, setidaknya jalan kita tidak akan salah. Ketika orang tua mendidik saudara di hal yang baik, ketika saudara mendengarkannya, maka saya yakin jalan saudara tidak akan salah. Yang kedua, ketika kita mendengarkan orang tua, kita berarti sedang membuat hidup kita menjadi dewasa. Nah, anak yang dewasa, dia patut menghargai orang tua. Anak yang dewasa, dia patut mencintai keluarga. Anak yang dewasa, dia patut untuk menjadi teladan bagi yang lain. Nah saudara, semua kita anak-anak muda, jangan karena kita sudah mengenal yang namanya
cinta, yang namanya pacaran. Akhirnya kita korbankan papa dan mama kita. Akhirnya kita lupakan papa dan mama kita. Akhirnya kita lupakan tanggung jawab kita sebagai anak. Marilah kita sebagai anak bertanggung jawab untuk memberikan hormat, untuk selalu menghormati orang tua. Karena ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita wajib juga untuk menghormati mereka. Itu kata Alkitab, supaya kita umur kita lanjut, supaya kita semakin hari semakin berkembang, supaya kita semakin diberkati oleh Tuhan. Ketika kita menghormati orang tua, ketika kita taat kepada orang tua, saya yakin dan percaya berkat Tuhan juga akan nyata dalam hidup saudara. Marilah kita menjadi pemuda-pemuda yang dewasa di dalam Kristus. Dan yang ketiga, ketika kita mendengarkan orang tua, ada di sana adalah masa depan. Ketika seseorang mendengarkan orang tua, saya yakin dan percaya masa depannya akan semakin hari semakin baik. Bayangkan ketika seseorang tidak menghormati orang tua, mungkin bagi dia nyaman-nyaman saja, tidak ada masalah, tidak ada problem. Tetapi ingat saudara, ketika kita tidak lagi menghormati mereka, tidak mendengarkan didikan mereka, banyak cara Tuhan untuk menegur kita, untuk memulihkan kita. Ketika kita ada di dalam tidak menghargai orang tua, mari yuk kita kembali kepada jalan Tuhan, supaya kita bisa mencintai orang tua kita, menghormati ayah kita. Bukan hanya sekedar kita mengatakan mereka Bapa, tetapi kita tetap tunduk kepada mereka. Kita tetap hargai mereka, kita tetap akui mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang hebat yang dipakai Tuhan untuk menolong saudara. Orang tua saudara sekarang adalah orang yang hebat yang Tuhan pakai, karena Tuhan tahu DNA apa yang cocok dalam diri kita, sehingga kita lahir di keluarga di mana kita berada. Terimalah keluargamu apa adanya, terimalah papa mamamu apa adanya, terima kelemahan mereka, ubahlah keluarga kita menjadi surga kita bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.